Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Raden Agung Perwira dari kelas T19 B1 Universitas Pelita Bangsa, jurusan Teknik Informatika. Di sini saya akan menjelaskan tentang rancang bangun sistem operasi kebutuhan pembelajaran jaringan multimedia. Sistem operasi adalah menghubungkan antara perangkat keras dan perangkat lunak. Sekarang ini sistem operasi sudah memiliki fitur multi-threading yang memungkinkan fitur menjalankan berbagai program secara bersamaan. Dalam bidang software, remastering merupakan sebuah proses pembungkusan ulang paket aplikasi pada sistem operasi di mana bisa menambah bahkan bisa juga mengurangi paket aplikasi yang disertakan. Bisa diartikan bahwa remastering merupakan proses pembuatan sistem operasi baru dengan paket aplikasi yang berbeda dari sistem aslinya. Dengan remastering, kita bisa untuk menambah atau mengurangi paket aplikasi di sistem operasi yang sudah tersedia dengan paket aplikasi yang baru. Jaringan multimedia merupakan salah satu mata kuliah yang ada di program Studio Teknik Informatika. Karena selama pembelajaran, jaringan multimedia sering memakan waktu pada instalasi aplikasi kebutuhan pembelajaran yang terpisah. Dan pada sistem operasi yang akan dibangun ini, semua aplikasi kebutuhan pembelajaran jaringan multimedia akan dikombinasikan dalam sebuah sistem operasi. Sistem operasi terbagi menjadi dua bagian, yaitu sistem operasi open source dan juga sistem operasi closed source. Open source adalah perangkat lunak di mana kode program terbuka dan disediakan oleh pengembangnya secara umum agar dapat dipelajari, diubah, atau dikembangkan lebih lanjut dan disebarluaskan. Jika ada pembuat program perangkat lunak yang tidak mengizinkan kode programnya diubah atau dimodifikasi, maka bukan disebut sebagai open source, walaupun kode program dari perangkat lunak tersebut tersedia. Dan untuk closed source adalah sistem operasi yang kodenya tidak dibuka untuk umum. Pemilik kode yang closed source bisa membagi source kodenya melalui lisensi dengan gratis maupun membayar. Meskipun gratis, lisensi tertentu bisa membuat sebuah sistem operasi tidak sepenuhnya open source. Misalnya, jika lisensi tersebut ada larangan untuk modifikasi kode, maka sistem operasi ini tidak open source. Sistem operasi terbagi menjadi dua bagian, yaitu sistem operasi open source dan juga sistem operasi closed source. Open source adalah perangkat lunak di mana kode program terbuka dan disediakan oleh pengembangnya secara umum agar dapat dipelajari, diubah, atau dikembangkan lebih lanjut dan disebarluaskan. Jika ada pembuat program perangkat lunak yang tidak mengizinkan kode programnya diubah, atau dimodifikasi, maka bukan disebut sebagai open source, walaupun kode program dari perangkat lunak tersebut tersedia. Dan untuk closed source adalah sistem operasi yang kodenya tidak dibuka untuk umum. Pemilik kode yang closed source bisa membagi source kodenya melalui lisensi dengan gratis maupun membayar. Meskipun gratis, lisensi tertentu bisa membuat sebuah sistem operasi tidak sepenuhnya open source. Misalnya, jika lisensi tersebut ada larangan untuk modifikasi kode, maka sistem operasi ini tidak open source. Lalu untuk keuntungan dari open source, yang satu, banyak tenaga yang berperan mengerjakan proyek. Dua, kesalahan lebih cepat ditemukan dan diperbaiki. Dan yang ketiga, kualitas hasil lebih terjamin karena komunikasi melakukan evaluasi. Yang keempat, lebih aman. Yang kelima, hemat biaya. Dan yang keenam, tidak mengulangi development. Dan untuk kekurangannya adalah kurangnya SDM yang dapat memanfaatkan open source. Dan dua, tidak ada proteksi terhadap hak atas kekayaan intelektual. Lalu, untuk keuntungan dari closed source, kestabilan sistem terjamin karena ada penanggung jawab resmi. Yang kedua, support langsung dari pemilik aplikasi atau program. Yang ketiga, mudah mendapatkan sertifikasi. Yang keempat, lebih mudah digunakan, dipelajari, dipahami karena mayoritas pengguna menggunakannya pada daerah tertentu. Dan untuk kekurangan dari closed source, satu, tidak ada support khusus atau langsung dari pembuat. Yang dua, celah yang terbuka bisa dimanfaatkan untuk mengambil informasi. Yang ketiga, sosialisasi pemakaian agak sulit. Yang keempat, sulit untuk mendapatkan sertifikasi. Yang kelima, adanya lisensi yang mengharuskan pengguna untuk menyediakan dana atau finansial.
Dan yang keenam, pengembangan terbatas. Yang ketujuh, diperlukan antivirus. Dan yang ke-8, aplikasi umumnya tersedia berbayar. Dan yang ke-9 adalah deteksi kelemahan aplikasi menunggu feedback dari pengguna. Lalu ada Unix, termasuk sistem operasi yang paling awal ada untuk komputer, merupakan induk dari sistem operasi Linux. Unix atau Unix adalah sebuah sistem operasi komputer yang diawali dari Project Multics pada tahun 1965 yang dilakukan American Telephone Executive, AT&T, GE, dan MIT dengan biaya dari Departemen Pertahanan Amerika. Yang ketiga adalah Linux. Linux adalah sebuah cloning Unix, ditulis benar-benar dari bawah lebih dari 1 dekade lalu. Linux sama dengan BSD dalam banyak hal, namun BSD telah mempunyai budaya yang telah lama, serta lebih ramah terhadap dunia komersial. Sistem operasi modern mempunyai komponen utama, yaitu kernel, file, dan user interface. Sistem operasi dalam masyarakat yang kita kenali itu yang pernah adalah Windows. Microsoft Windows atau yang lebih dikenal dengan sebutan Windows adalah keluarga sistem operasi yang dikembangkan oleh Microsoft dengan menggunakan antarmuka pengguna grafis. Penjelasan dari pelajaran ilmiah saya. Bila ada kesalahan, mohon maaf. Sekian dan terima kasih.